Hari ini kita akan belajar matematika peminatan kelas 11 bab pertama. Nah, tugas pertama kamu adalah kamu harus menuliskan semua rumus-rumus yang sudah kamu pelajari di kelas 10 tentang trigonometri. Rumus-rumus ini juga bisa kamu dapatkan di buku cetak kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih Miss kami menuliskan kembali rumus-rumus trigonometri tersebut? Rumus-rumus itu akan kita gunakan untuk yang pertama, membuktikan identitas trigonometri yang lain. Dan yang kedua, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Berikut ini adalah beberapa rumus identitas trigonometri yang bisa kamu gunakan untuk melakukan pembuktian trigonometri maupun untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Yang pertama, kamu pasti masih ingat tentang nilai perbandingan fungsi trigonometri. Nah, kalau kita perhatikan pada hakikatnya nilai dari trigonometri diperoleh dari segitiga siku-siku OAP. Kita tahu bahwa sin theta, ini adalah tetanya, nilainya adalah Y per R yang didapat dari, untuk memudahkan kita mengingatnya, adalah dari sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sementara cos itu adalah X per R, yaitu diperoleh dari sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sementara tangen theta diperoleh dari sisi depan dibagi dengan sisi samping, sehingga diperoleh adalah nilainya Y per X. Nah, selain itu, selain nilai sinus, kosinus, dan tangen, kamu juga bisa memperoleh relasi kebalikan dari fungsi trigonometri, yaitu ada kosekan theta, sekan theta, dan kotangen theta, di mana kosekan theta merupakan 1 per sinus theta, itu sama dengan R per Y. Sementara untuk sekan theta nilainya senilai dengan 1 per cos theta, yaitu R per X. Dan kotangen theta sama dengan 1 per tangen theta, yaitu X per Y. Nah, untuk tabel perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, Miss yakin kalian juga sudah menghafalnya di kelas 10, yaitu untuk nilai sinus dari sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Kamu bisa gunakan nilai-nilai yang ada pada tabel berikut ini. Selanjutnya juga kita tahu bahwa kita mempunyai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kita tahu ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4, di mana kuadran 1 itu adalah tetanya dari 0 sampai 90. Ya, di sini semua nilai trigonometri baik sinus, kosinus, dan tangen itu bernilai positif. Sementara pada kuadran 2, yaitu dari sudut 90 sampai 180, hanya nilai sinus yang bernilai positif. Atau kamu juga bisa menuliskan dengan bentuk 180 dikurang theta atau 90 ditambah theta. Ini adalah bentuk lain dari kuadran 2. Sementara untuk kuadran 3, hanya nilai tangen yang bernilai positif. Atau kita bisa lihat bahwa nilai tetanya berada pada 180 sampai 270. Dan yang terakhir adalah kuadran 4. Di sini hanya nilai kosinus yang bernilai positif. Dapat kita sebutkan bahwa nilai di sudut di kuadran 4 sama dengan 360 dikurang theta atau 270 ditambah theta. Berikut ini juga adalah rumus identitas trigonometri yang sudah kamu peroleh di kelas 10, yaitu kita tahu bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, dan 1 ditambah tangen kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta, juga 1 ditambah kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Untuk pembuktiannya kamu bisa lakukan latihan di rumah ataupun juga bisa melihat kembali catatan yang ada di kelas 10. Untuk identitas berbanding terbalik juga kalian sudah ketahui tadi bahwa kosekan itu adalah sama dengan 1 sin theta, sekan 1 cos theta, dan kotangen itu adalah 1 tangen theta. Sementara untuk identitas hasil bagi, kita tahu juga bahwa tangen theta sama dengan sinus theta per cos theta, sementara kotangen theta itu sama dengan 1 per tangen theta, sehingga juga bisa kita tuliskan sebagai cos theta dibagi dengan sin theta.
Dan beberapa sifat genap ganjil berikut ini juga kamu boleh kembali ingat bahwa nilai dari sin minus theta akan sama dengan minus sin theta, sementara cos minus theta itu sama dengan cos theta, tan minus theta itu sama dengan minus tangen theta, dan berikutnya juga untuk kosekan, sekan, dan kotangen sebagai yang tertulis berikut ini. Nah, selanjutnya Miss akan membahas beberapa contoh. Mari kita perhatikan dengan baik ya. Soal berikut ini kita akan buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka yang kita lakukan adalah menggunakan beberapa rumus identitas trigonometri. Kita tahu bahwa cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta, sehingga kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat theta per 1 dikurang sin theta. Kita akan buktikan bahwa dia sama dengan 1 ditambah sin theta. Selanjutnya kita faktorkan 1 dikurang sin kuadrat theta, yaitu kita peroleh 1 ditambah sin theta dikali 1 dikurang sin theta dibagi dengan 1 dikurang sin theta. Nah, kita akan sederhanakan bahwa ruas atas dengan yang bawah mempunyai nilai yang sama, sehingga kita peroleh 1 ditambah sin theta di sebelah kiri itu sama dengan 1 ditambah sin theta di ruas kanan, sehingga kita peroleh bahwa ini terbukti. Selanjutnya kita perhatikan soal berikut ini. Kita punya bahwa di ruas kiri kita akan menyederhanakan bentuk cos dan bentuk sin di sini untuk kita buktikan menjadi 2 sin A cos A. Kita tahu bahwa cos 90 dikurang A itu sama dengan sin A. Maka kita tuliskan sin A per sekan A. Lalu sin 90 dikurang A itu adalah sama dengan cos A. Nah, kita akan sederhanakan bentuk di ruas kiri supaya sama menjadi di ruas kanan. Lalu sin A per sekan A. Sekan A ini kan sama dengan seper cos A. Maka kita peroleh sin A per seper cos A ditambah cos A per kosekan A itu senilai dengan seper sin A. Nah, dari sini kita langsung bisa memperoleh bahwa sin A per seper cos A itu adalah sin A dikali cos A, dan cos A per seper sin A itu adalah cos A dikali sin A. Nah, kita peroleh untuk ruas sebelah kiri adalah sin A cos A ditambah cos A sin A, atau ini sama dengan 2 sin A cos A. Nah, kita peroleh bahwa ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, sehingga terbukti bahwa soal di atas bernilai benar. Nah, kalau dari tadi kita sudah membuktikan, sekarang kita akan menyederhanakan bentuk trigonometri. Nah, kita langsung saja menyederhanakan sin theta per 1 ditambah kotangan kuadrat theta. Nah, bentuk ini adalah salah satu identitas trigonometri, yaitu sama dengan kosekan kuadrat theta. Sementara kita juga tahu bahwa kosekan kuadrat theta ini senilai dengan 1 per sin kuadrat theta, sehingga sin theta dibagi 1 per sin kuadrat theta itu sama dengan sin pangkat 3 theta, sehingga kita peroleh bahwa sin theta jika dibagi dengan 1 ditambah kotangan kuadrat theta, bentuk sederhananya adalah sin pangkat 3 theta.
Demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan ini ya. Dan kirimkan ke aplikasi Edmodo sesuai dengan jam pelajaran kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.